إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepadanya, selalu rasakanlah pengawasannya dan jangan durhaka kepadanya. Wahai hamba-hamba Allah, Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai umat pembimbing dan pemimpin. Allah memilihnya untuk mengemban risalah dan menurunkan kitab sucinya yang paling agung kepada umat ini. Allah berjanji memberikan pertolongan jika umat ini mau menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan kemuliaan dan kejayaan jika umat ini mau berpegang teguh kepada kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Umat ini pernah memimpin dan mengendalikan dunia selama berabad-abad. Kemudian kepemimpinannya dicabut dan keadaannya berubah dengan mencolok. Musuh-musuhnya mengepung. Musibah menipanya. Beragam cobaan dan bencana mendera secara bertubi-tubi. Dan realita yang mengenaskan dan kondisi yang memilukan ini telah menggugah hati anak-anak umat ini yang ingin menyongsong masa depan yang cerah insya Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang menimpa kita? Menimpa umat Islam? Apa yang mendera umat kita sehingga terpuruk dan terhina? Apa faktor-faktor yang membuat umat kita sampai ke titik yang sangat memprihatinkan ini setelah berada di puncak kejayaan? Apa yang menyeret umat ini ke jurang yang dalam dan menjerumuskannya ke dasar kenyataan yang sangat memprihatinkan? Jawabannya yang disepakati oleh semua orang ialah penyebab semua itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Satu hal yang tidak terbantahkan ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunatullah. Sunatullah yang berlaku di jagat raya ini dan tidak bisa diganti. Sunatullah itu berlaku dalam kehidupan pribadi, kehidupan umat dan bangsa tanpa bisa dirubah. Oleh karena itu, umat yang berjalan menurut syariat Allah dan mengikuti jejak Rasulullah pasti akan sampai ke tujuan dan berhasil menggapai cita-cita. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, menolongnya dan memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di Quran surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun musibah yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Wahai umat Islam, sesungguhnya perbuatan dosa dan maksiat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kesehatan badan dan hati. Juga memberikan kesialan yang nyata dalam hidup umat dan bangsa. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, perlu diketahui bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu memiliki dampak yang buruk. Tentu saja dampak buruknya terasa di dalam hati, sebagaimana racun berdampak buruk terhadap tubuh.
Bukankah setiap keburukan dan penyakit yang ada di dunia dan akhirat disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat? Apa yang membuat Adam dan Hawa harus keluar dari surga? Apa yang membuat iblis diusir dari kerajaan langit, dikutuk, diubah wujud lahir dan batinnya dan digantikan kedudukannya, dari dekat menjadi jauh, dari rahmat menjadi laknat, dari elok menjadi jelek, dari surga menjadi neraka yang menyala-nyala? Apa yang membuat seluruh penduduk bumi tenggelam, bahkan air menutupi puncak-puncak gunung? Apa yang membuat angin topan menghantam kaum 'Ad dan membuat mereka mati bergelimpangan di atas tanah laksana batang-batang pohon kurma yang tumbang? Apa yang mengirimkan teriakan keras kepada kaum Tsamud hingga memotong-motong jantung yang ada di dalam dada-dada mereka, yang membuat mereka mati seketika? Apa yang membuat kampung yang dihuni oleh kaumnya Nabi Lut yang diangkat ke atas lalu dibalik 180 derajat dan dihujamkan kembali ke bumi, kemudian diikuti dengan hujan batu panas yang menimpa mereka? Apa yang membuat kaum Syuaib dikirimi awan azab layaknya naungan, kemudian setelah berada tepat di atas kepala mereka, tiba-tiba awan itu menghujami mereka dengan api yang menyala-nyala? Apa yang membuat kaum Fir'aun ditenggelamkan di lautan, kemudian ruhnya dibawa ke neraka jahanam sehingga tubuhnya tenggelam, sedangkan ruhnya dibakar di neraka jahanam? Apa yang membuat kaum sesudah Nabi Nuh dibinasakan dengan aneka hukuman dan dihancur leburkan? Apa yang membuat Bani Israel diserang oleh orang-orang yang memiliki kekuatan besar, lalu mereka merajalela di tengah-tengah kampung, membunuh para lelaki, menawan anak-anak dan wanita, membakar rumah-rumah mereka, menjarah harta mereka? Kemudian mereka menyerang kembali dan menghancurkan segala yang mereka hancurkan. Ibnu Qayyim terus menyebut hukuman-hukuman atas perbuatan dosa dan maksiat, serta pengaruhnya terhadap hati dan badan dan dunia dan akhirat. Hukuman-hukuman yang menimpa orang-orang yang berbuat maksiat, diantaranya adalah terhalang dari ilmu dan rezeki, merasakan kesepian, kesulitan, kegelapan, lemah hati, lemah badan, terhalang dari ketaatan, terhapusnya berkah, mendapatkan kehinaan di mata Allah Subhanahu wa taala, rusaknya akal, lemahnya tekad, terkuncinya hati, padamnya cahaya cemburu, hilangnya rasa malu, lenyapnya nikmat, datangnya petaka, dan hal-hal yang lain. Pendek kata, segala macam keburukan dan kerusakan di air dan udara, tanaman-tanaman, buah-buahan, tempat tinggal manusia, di dunia dan akhirat, penyebabnya tidak lain adalah perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Ankabut ayat 40, "Kullan akhadna bi dzambih, faminhum man arsalna 'alaihim hasiba, wa minhum man akhadathu as-sayhah, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun." Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Saudara-saudara seiman dan seakidah, belum tibakah saatnya bagi umat Islam untuk menyadari bahwa kelemahan, pertikaian, perpecahan, dan penindasan musuh yang mereka alami saat ini sesungguhnya disebabkan oleh kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sepatutnya umat Islam yang tengah didera beragam hukuman dalam kehidupan keagamaan maupun keduniaan, secara konkret maupun secara abstrak, akibat pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan mereka kembali kepada agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Quran surat Jin ayat 17. Allah berfirman, afa aminal ladzina makaru sayyi'at
ayakhsif Allahu bihimul ard aw ayyatiyahumul adzab min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizina aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum laraufur rahim. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya oleh bumi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka? Datangnya azab kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari. Ada Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan. Maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu. Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguhnya Rabb itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah peringatan-peringatan itu membuat Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Inilah kenyataan yang sebenarnya. Orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.